Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana habiballah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarallah ma'asyiral muslimin wal muslimat. Arsyadani wa iyyakumullah. Pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita untuk kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, liqa kita pada subuh ini melanjutkan kajian saripati tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan hari ini kita sampai pada surat An-Nur, ayat yang ke-35. Ayat legendaris, disebutkan ayat cahaya di atas cahaya. Ibarallah yang kami muliakan, bahasa Al-Quran yang seperti ini hanya ada di surat ini dan hanya ada pada ayat ini. Mari kita dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya seluruh langit dan seluruh bumi. Mathalu nurihi, perumpamaan cahaya Allah itu adalah kamishkatin fiha misbah, seperti lubang yang di dalam lubang itu ada lentera, ada lampu. Al-misbahu fi zujajah. Lampu itu ada di dalam kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukab. Kaca itu seolah-olah bintang durriyun. Kaukabun durriyun, bintang yang berkilauan. Yuqadu min syajaratin mubarakah. Ia dinyalakan dari pohon yang sangat diberkahi atau yang banyak keberkahannya. Zaitunatin, yaitu pohon zaitun. La syarqiyatin wala gharbiyah. Tidaklah pohon itu sumbernya dari timur dan tidak pula dari barat. Yakadu zaituha yudhi'u. Hampir saja cahaya pohon tersebut, minyaknya menerangi. Minyaknya saja hampir saja menerangi. Walau lam tamsashu nar. Sekalipun minyak tersebut tidak pernah disentuh oleh api. Nur ala nur. Cahaya di atas cahaya. Yahdillahu linurihi man yasha. Allah membimbing, Allah menuntun untuk mendapatkan cahaya ini, untuk menikmati cahaya ini. Allah bimbing man yasha, siapa saja yang Allah kehendaki. Wa yadribullahu al-amthala linnas. Dan Allah membuat permisalan atau perumpamaan ini untuk manusia. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah dengan tiap-tiap sesuatu maha mengetahui. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, berilah kami rahmat dengan Al-Quran. Coba rasakan, coba raba, kalau kata orang Padang, coba resek je perasaan. Coba resek dengan mata hati, dengan batin. Kenapa Allah letakkan ayat ini di antara adab menjaga mata, di antara adab menahan pandangan? Kemudian ayat berikutnya, yaitu saat Allah SWT menyebutkan tentang masalah masjid atau rumah-rumah yang orang beribadah di dalamnya, yaitu masjid yang sifatnya tekstual dan masjid yang sifatnya kontekstual. Ya kan? Menahan pandangan mata ini dari yang diharamkan. Kemudian ada para lelaki yang hari-harinya, umurnya sibuk untuk beribadah kepada Allah di masjid kecil
dan di masjid luas. Di tengah-tengahnya ada ayat Allahu nurus samawati wal ard. Saya sengaja menyebutkan ini dari awal agar setiap kita mulai sensitif menangkap ada sesuatu yang sangat lembut di sini. Dia lembut tapi sangat strong, very very strong, sangat kuat. Menahan pandangan dan hanya melihat pandangan ini, mata ini kepada yang dihalalkan, dan hubungannya dengan orang-orang yang sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata sangat kuat. Di tengah-tengahnya ada terselip di situ tentang masalah kekuatan cahaya, kekuatan hidayah. Yahdillahu linurihi may yasha. Allah akan membimbing orang untuk bisa menikmati cahaya ini, siapa yang Allah kehendaki. Kalau kita hubungkan terlebih dahulu, siapakah yang Allah kehendaki? Orang yang bisa mendapatkan nikmat cahaya itu adalah orang yang pandai menahan matanya, yang pandai menjaga tatapan matanya. Maka dialah yang akan bisa menikmati beribadah di masjid tekstual dan di masjid kontekstual. Dia akan menyembah Allah di rumah-rumah yang telah Allah sediakan buat mereka, buat disembah dia di muka bumi, yaitu masjid-masjid. Taib, mari kita dalami makna daripada Allahu nurus samawati wal ard ini. Semoga sedikit mulai mendapatkan rasa. Nanti ketika saya menjelaskan, coba masukkan antara dua ini. Masukkan antara menahan pandangan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, taib. Allah adalah cahaya seluruh langit dan bumi. Ketahuilah, Allah itu adalah nur, cahaya. Rasulullah SAW bersabda, cahaya Allah ini seandainya tidak dihilangi. Sekarang kita berbicara tentang masalah makna zahir dulu ya. Makna zahir dulu, belum bermakna tafsir atau apalagi takwil. Sekarang kita bicara makna zahir dulu. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Rasulullah SAW bersabda, cahaya Allah ini seandainya tidak dihijab dengan makhluk, dengan seluruh langit dan bumi, lalu jangankan dihijab ya, seandainya dihijab habis seluruhnya, cahaya antara cahaya Allah dengan seluruh langit dan bumi, lalu dikasih lubang sedikit saja, hijab tadi, hijab yang maha kokoh, dan hijab itu sendiri pun dari nur. Namun nur ini dibandingkan nur langsung dari zat Allah, ini menjadi hijab yang menyelamatkan seluruh langit dan bumi. Seandainya hijab ini, nur hijab ini, cahaya hijab yang terbuat dari nur ini, yang menjadi penghalang antara zat Allah yang maha nur dengan seluruh langit dan bumi. Seandainya dilobangi sebesar lubang lembu saja, lubang jawi, lubang sapi, lubang hidungnya, dilobangi sedikit saja, sebesar itu cukup, maka cahaya Allah ini apabila tembus ke sini, lewat lubang kecil dari itu, seluruh langit dan bumi ini akan hangus langsung. Seluruh langit dan bumi. Berapa luasnya langit? Sampai sekarang belum ada satupun teknologi yang mampu membuktikan seberapa batas luasnya langit Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah ketemu lebih dari 100 miliar galaksi. Padahal luasnya jauh lebih luas. Satu galaksi saja, dan galaksi kita ini adalah galaksi Bima Sakti. Satu galaksi saja, garis diameternya menghabiskan perjalanan cahaya di atas 50.000 tahun perjalanan cahaya. Satu galaksi. Padahal satu detik saja perjalanan cahaya itu menghabiskan perjalanan 300.000 kilometer. Satu detik. Satu detik. Bagaimana dengan 50.000 tahun? Itu baru satu galaksi. Bayangkan bagaimana dengan 100 miliar galaksi. Bukan 100 galaksi, tapi 100 miliar galaksi. Dan akhirnya semua informasi tidak mampu lagi menjangkau lebih daripada itu. Nah, seluruh langit Allah yang di situ ada bintang-bintang yang miliaran lebih besar daripada matahari. Di situ banyak sekali apa yang ada di langit. Seperti Allah sendiri memuji dalam Al-Quran, apakah kalian fikir penciptaan kalian lebih berat daripada penciptaan langit? Allah mengatakan sungguh penciptaan langit lebih besar dan lebih berat. Tetapi semuanya akan hancur terbakar, hangus terbakar hanya oleh cahaya zat Allah yang kalau tidak didindingi oleh nur, hijab yang terbuat dari nur juga. Jadi hijab yang terbuat dari nur inilah yang menyelamatkan seluruh langit dan bumi ini. Subhanallah.
Maka apakah mungkin makhluk sekecil Nabi Musa bisa melihat Allah? Kan Nabi Musa minta kan, hari ini, anzur ilaik, perlihatkanlah dirimu ya Allah, aku ingin melihatmu. Falamma, maka tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sedikit saja sinyal tentang akan kedatangannya, gunung batu, bukit-bukit bebatuan yang mengelilingi Nabi Musa langsung hancur lebur. Keluarlah, datanglah petir yang sangat besar dari atas bukit-bukit dan gunung-gunung yang ada. Dari dalam juga mengeluarkan petir, berdebu dan sangat besar, mengerikan sekali. Pingsan Musa di tempat. Falamma tajalla rabbuhu, maka tatkala Allah SWT mulai menampakkan atau menyebutkan tentang sinyal-sinyal akan kedatangannya, hancurlah seluruh yang ada sekitar Musa. Kalau sedikit lagi Allah menambah, maka bumi ini akan hancur. Itu baru tanda-tanda akan kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tidak bisa dilihat oleh penglihatan mata. Jangankan mata yang begini lemah, ngelihat matahari saja ini sudah nggak sanggup. Ngelihat light ini saja tidak akan sanggup. Ini sekecil ini, jangan ke matahari lagi. Apalagi melihat zat Allah yang seluruh langit dan bumi saja akan hangus dengan kuatnya cahaya zat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tidak dikasih hijab, hangus seluruhnya. Taib. Oleh karena itu lan tarani. Allah berfirman pada Musa, lan tarani. Sekali-kali engkau tidak akan sanggup untuk melihat aku. Maka pendusta besar orang yang mengatakan aku telah bertemu dengan Allah, aku telah melihat Allah, pendusta besar. Tidak ada seorang nabi dan rasul pun sepanjang pernah diutus ini, bahkan malaikat pun yang bisa langsung melihat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang terbuat dari nur sekalipun akan hangus apabila mereka langsung melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Padahal perkasanya satu malaikat itu, kata Rasulullah SAW, perkasanya malaikat itu kayak malaikat Jibril saja yang memiliki sekian banyak sayap. Seluruh malaikat banyak sayapnya. Ada yang 4 sayapnya sepasang, ada yang sayapnya 4-4, ada yang sayapnya 8-8, ada yang sayapnya sangat banyak. Bulu-bulu sayap para malaikat itu, kata Rasulullah, besarnya aslinya satu malaikat itu, seandainya seluruh air yang ada di laut dan di muka bumi ini dituangkan ke rambut malaikat di bagian belakang, maka tidak ada satu pun dari air ini yang menetes keluar. Dapat dibayangkankah besarnya malaikat Allah? Dan mereka tercipta dari nur, tercipta dari cahaya. Tapi lihat, ketika malaikat melihat Allah, bisa melihat zat Allah, mereka sebelum bisa melihat, mereka sudah hangus duluan. Begitu kokoh dan perkasanya malaikat, sudah dia katakan tidak akan sanggup melihat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi manusia selemah kita. Jadi sangatlah pendusta besar, pembohong besar, orang yang berani mengatakan, "Denlah basobok ya Allah. Saya sudah ketemu dengan Allah. Saya sudah langsung bertatap-tatapan dengan Allah." Sungguh sangat kafir orang ini. Sungguh sangat zindik orang ini, ya. Sungguh sangat keterlaluan pendustanya orang ini. Berani mengatakan saya sudah ketemu, saya sudah berjumpa langsung, saya sudah bertatapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa para ulama kita seluruhnya sepakat mengatakan tidaklah pertemuan Rasulullah SAW atau para nabi-nabi Allah dengan Allah itu illa mi warai hijab, kecuali dari balik hijab. Hijab yang membatasi antara sang Khaliq dengan makhluk. Jika tanpa hijab itu, sungguh demi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mampu satupun alam semesta yang berapapun besarnya bisa berhadapan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ajib, ajib, di dalam surga saat semua manusia hanyut dalam kenikmatan yang tanpa batas, dalam kenikmatan yang tanpa tepi, bahkan hari demi hari bertambah lagi kenikmatannya. Lalu Allah SWT menyeru, "Hai hambaku, apakah kalian puas?" Seluruh ahli surga berkata dengan penuh kegembiraan dan kesukacitaan, "Kami sangat puas ya Rabb." Lalu Allah SWT berfirman, "Maukah aku beri kalian nikmat yang lebih besar dan lebih hebat daripada ini?" Para ahli surga bertanya, "Apakah ada lagi nikmat yang lebih besar dari ini ya Allah?" Maka dikatakan, "Sesungguhnya hari ini kalian mendapatkan nikmat, diizinkan melihat aku langsung." Maka kata Rasulullah, Allah pun mengangkat hijab antara dirinya dengan seluruh makhluknya. Dan saat itu Allah berikan kekuatan kepada mata ini untuk mampu melihat kepada Allah. Wa basarukal yawma hadid. Ya, pada saat itu Allah jadikan mata ini tajam, mampu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat Allah mengangkat hijab itu, terpesonalah, terhipnotislah seluruh ahli surga.
seluruhnya, dan mereka tidak mau Allah pergi. Mereka lupa mereka sedang ada di dalam surga, lupa semua kenikmatan yang maha sempurna dalam surga. Bagi mereka inilah kenikmatan yang puncak kenikmatan, melihat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Allah alangkah wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nasirah. Wajah pada hari itu terang benderang, mata mereka pada hari itu akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Wajah mereka gembira, mata mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha basirah. Wajah pada hari itu, seluruh wajah pada hari itu akan penuh dengan kegembiraan yang tidak dapat diukirkan dengan kata-kata. Mata melihat langsung kepada Allah. Sebuah pemandangan yang maha sempurna. Lalu Allah bertanya, apa yang kalian rasakan hari ini? Seluruh hamba dalam surga berkata, ya Rabb, jangan berpaling, jangan hindarkan, jangan engkau tutupi kesempatan kami melihatmu. Kami tidak butuh surga, kami hanya ingin melihatmu. Saking nikmatnya melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, mudah-mudahan mata ini Allah kasih izin untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mata yang banyak buat dosa ini Allah izinkan melihat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Rabb. Ibarat Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya seluruh langit dan bumi. Mathalu nurih, perumpamaan cahaya Allah itu kamishkah, seperti sebuah lubang. Yang di dalam lubang itu ada misbah. Ada misbah. Ada lampu. Al-misbahu fi zujajah. Lampu itu ada di dalam zujajah, kaca. Zaman Nabi orang kurang paham ini. Orang kurang paham. Tapi zaman kita ini, kita sangat paham bagaimana lampu dalam kaca. Dan lampu itu tidak disulut oleh api. Ada minyaknya kah? Ada. Minyaknya dari minyak apa? Fiha misbah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyu yuqadu min syajarah. Kaca tersebut seolah-olah bintang yang berkilau-kilauan yang diterangi dari pohon yang diberkahi. Pohonnya pohon zaitun. Ibarat Allah yang kami muliakan. Sekali lagi di zaman Nabi orang sulit untuk bisa memahami ini. Tetapi di zaman kita, ketika kita melihat lampu-lampu yang ada sini, yang ada listriknya. Apakah kita lihat ada nggak dikasih minyak nih? Nggak ada dikasih minyak. Terus ada nggak sumber apinya? Api dalam artian yang kita paham bisa membakar. Nggak ada. Walaupun listrik ini bisa membakar nggak? Bisa membakar. Dan bisa membuat terang nggak ini kaca? Di dalam kaca itu ada apa? Ada, saya tidak tahu bahasa elektriknya ini apa, ya. Tetapi yang jelas ada suatu kabel khusus yang kabel itu terang. Dan terangnya itu menjadi lebar gara-gara dilindungi oleh kaca yang sudah dikemasi khusus. Dari mana sumbernya? Ada sumbernya. Subhanallah. Dari mana sumber ini didapat? Dari kekuatan yang ada di alam bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Ada yang sumbernya dari energi air, ada yang sumbernya dari energi ini. Pokoknya ada. Dari nggak ada bisa dimunculkan. Nah, ibarat Allah yang kami muliakan, apabila disebutkan bahwa sesungguhnya pohon yang terang benderang seperti bintang gemintang itu, ya, pohon itu diberkahi. Pohon yang diberkahi yang paling penuh dengan keberkahan itu adalah pohon zaitun. Dan sumber pohon itu la syarqiyah wa la gharbiyah. Tidak dari timur, tidak dari barat. Ini timur. Timur itu yang mana sih timur? Indonesia, seluruh Cina. Itu timur ya. Indonesia, Cina, India itu timur. Kemudian sampai ke Rusia. Yang ini sebelah sini ini timur. Yang sebelah sini ini barat. Sekarang ini barat itu adalah Eropa dan Amerika. Bahkan ketika lebih didekatkan lagi, Afrika pun masih termasuk hitungan barat dibandingkan posisi Nabi Muhammad SAW ketika ayat diturun itu Madinah.
Bahkan Yaman pun masih dianggap sebagai timur. Padahal Yaman itu sangat dekat dengan Madinah. Nabi pun mengistilahkan Khurasan pun masih termasuk timur. Khurasan itu adalah Irak dan Iran, Afghanistan dan Pakistan masih terhitung timur. Ini timur, ini barat. Sumbernya tidak di timur, tidak di barat. Di mana? Mekah, Madinah. Dari situ sumber cahaya. Berarti cahaya yang dimaksud oleh Allah di sini ini apa sekarang? Yang dimaksud dengan cahaya di sini adalah cahaya, dia kan nur ala nur. Cahaya di atas cahaya, berarti berlapis-lapis cahayanya. Nur yang dimaksud oleh Allah adalah cahaya iman. Nur yang dimaksud di sini adalah cahaya Al-Quran. Ayat-ayat Allah yang Allah turunkan. Bukankah Al-Quran ini salah satu namanya? Nur, cahaya. Allah turunkan. Allah turunkan tidak di timur. Allah turunkan tidak di barat. Simak ini baik-baik. Allah turunkan cahaya ini tidak di timur, tidak di barat. Allah turunkan di mana? Di Mekah dan di Madinah. Tidak ada cahaya yang mampu menerangi hati, yang mampu menerangi jiwa, kecuali hanya cahaya yang sumbernya dari wahyu Allah. Wahyu Allah ini adalah kalam Allah, kata-kata Allah. Coba lihat. Zatnya saja adalah nur. Maka tentu saja apa yang langsung bersumber dari zat Allah juga adalah nur. Ya, Allah turunkan ke muka bumi ini. Mampukah cahaya ini menerangi bumi? Ya, siapa yang bisa mampu menerangi bumi? Para khalifah-khalifah Allah di muka bumi. Dia akan terangi cahaya Allah. Dia akan cahaya Allah yang ada di muka bumi ini akan menerangi seluruh bumi. Kalaulah saya uraikan ini jauh lebih dalam, mungkin akan pecah badan seluruh antum, akan pecah hati seluruh antum. Saking kuatnya pemaknaan Allah, permisalan Allah yang Allah sebutkan dalam surat An-Nur ayat 35 ini. Allah turunkan cahaya dari langit, cahaya ini bisa menghidupkan yang mati. Apakah ada cahaya yang bisa menghidupkan yang mati? Apakah ada orang yang hidup dengan yang mati itu dibedakan? Ada. Siapa? Orang yang hidup hanya bisa hidup dengan Al-Quran. Allah mengumpamakan orang yang tidak hidup dengan Al-Quran, dia adalah bangkai yang berjalan. Bangkai yang berjalan. Tapi orang yang hidup di muka bumi, lalu dia menjalankan Al-Quran, dialah sebenarnya orang hidup. Dan dia dalam keadaan terang benderang. Dibandingkan orang yang tanpa Al-Quran. Taib. Ini baru Al-Quran. Lalu ini adalah cahaya. Nur ala nur. Ketika Allah itu maha bercahaya dan Allah menurunkan sedikit cahayanya, yaitu Al-Quran, dari bersumber dari langsung kalamnya, bersumber langsung dari zatnya. Naam, ibarat Allah. Dan itu Allah letakkan di daerah yang bukan timur, bukan barat. Dan dia terang benderang. Coba lihat, hanya dalam waktu 23 tahun, timur langsung takluk, barat langsung takluk, seluruhnya. Hanya dalam waktu 23 tahun. Oleh siapa? Oleh manusia yang sudah diterangi oleh nur. Yang mereka nggak ngerti tulis baca. Mereka tidak pandai tentang masalah teknologi ini. Mereka betul-betul tidak dianggap oleh Bizantium, Persia. Dan tidak pula oleh Kekaisaran Romawi. Mereka betul-betul tidak dianggap. Tetapi karena turun sumber cahaya dari langit, yaitu kalamullah, wahyu Allah, manusia-manusia yang ada menjadi hidup. Dan lalu mereka menerangi timur dan barat, menaklukkan timur dan barat. Makanya Al-Quran ini luar biasa. Al-Quran ini luar biasa. Apabila dia diterima dengan iman, apabila dia disambut, maka orang ini akan bercahaya. Dia akan dilihat oleh seluruh orang yang ada di timur. Orang yang dengan Al-Quran dilihat oleh orang yang ada di barat. Dia akan menjadi sumber cahaya. Dia akan menjadi sumber inspirasi. Al-Quran ini, Allahu Akbar, nur adalah cahaya. Jangan bermain-main dengan Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Apabila mempelajarinya saja, kita bisa menjadi berubah. Apalagi kalau Al-Quran ini disatukan dengan diri kita. Caranya dihafal, kemudian didalami semua maknanya, dan kita mengamalkannya. Kita mendakwahkannya. Jadilah kita sumber cahaya. Apakah mungkin orang ini akan ditelantarkan oleh Allah? Abadan, tidak akan pernah. Orang ini tidak akan pernah ditelantarkan oleh Allah. Pantas kalau Allah mengatakan, ahibbai fil ard, ahli fil ard, hafadhatul Quran, hamalatul Quran. Kekasih-kekasihku di muka bumi, keluargaku di muka bumi, hanyalah ahli Al-Quran. Adalah ahlul Quran. Inilah keluargaku, inilah kekasihku. Subhanallah. Ibarat Allah yang kami muliakan. Cahaya di atas cahaya. Cahaya di atas cahaya. Nur ala nur. Ibarat Allah yang kami muliakan. Maka dengan nur ini berjalanlah manusia hidup di muka bumi. Berbeda dengan orang yang tidak berjalan dengan nur. Para munafikin dia tidak mau berjalan di atas nur. Tidak mau berjalan dengan nur.
Bukankah Nabi mengatakan setelah fase padang mahsyar, manusia dibagi dua, kan? Yang orang kafir langsung digiring, dipaksa, diseret dan dicampak-campakkan ke dalam neraka, sementara orang-orang yang kayaknya di dunia terhitung beriman masuk ke dalam sebuah gerbang. Gerbang itu bagian luarnya masih terang benderang, itulah padang mahsyar. Bagian gelap, bagian dalamnya adalah sangat gelap sekali. Nah, yang masuk ke dalam orang-orang yang memang hidup di atas cahaya, hidup dalam cahaya, dia mengamalkan Al-Quran ayat demi ayat, maka dia bercahaya. Tergantung seberapa besar dia menerima Al-Quran, seberapa besar dia menyatu dengan Al-Quran ini, memperjuangkan Al-Quran, ayat-ayatnya diamalkannya. Maka kata Rasulullah, ada orang yang terang dirinya itu seterang, cahaya itu seterang dari ufuk timur ke ufuk barat. Luar biasa ini. Ada orang yang terangnya hanya seterang gunung. Ada orang yang terangnya seterang bukit. Ada orang yang terangnya hanya seterang tubuhnya saja. Ada orang yang terangnya cuma kayak lampu neon. Hanya segini kata Nabi. Ada yang terangnya hanya setelunjuk. Ada yang cahayanya hanya, nah, lampu-lampu yang dimainkan oleh anak-anak kita ini, yang bisa untuk menerang hanya segitu. Tapi itu sudah jadilah, lumayanlah untuk menerang dalam kegelapan. Tapi orang munafik, la nuralahum. Mereka tidak punya cahaya sedikit pun. Lalu mereka ketinggalan. Namanya berjalan dalam kegelapan, tentulah orang yang tidak punya cahaya yang paling tertinggal. Sementara yang punya cahaya berjalan dengan cepat, berlari bahkan saking pengennya untuk sampai ke titian, lalu sampai ke surga yang dirindukan, mereka berjalan dengan cepat. Ya, orang-orang munafik malah ketinggalan di belakang. Lalu apa kata mereka? Qalu unzuruna naqtabis min nurikum. Oi sanak-sanak, oi keluarga kami, oi kawan-kawan, tunggulah kami, naktabis min nurikum. Kami ingin mengambil manfaat sedikit dari cahaya kalian. Berilah kami sedikit. Oh, sorry, kata orang beriman, ya. Sorry, dulu kalian di dunia ngejek kami kan? Dulu kami di dunia malah menghalang-halangi kami kan? Dulu kalian di dunia malah mentertawakan kami, dan dulu bahkan kalian di dunia menjebloskan kami ke penjara. Dulu kalian malah menghina kami ketika kami berjalan di atas ayat Allah. Faltamisu nuran. Irji'u wara'akum. Kembalilah kalian ke belakang. Faltamisu nuran. Ambillah cahaya oleh kalian di bumi. Dulu, di akhirat, sekarang di akhirat. Di bumi, kalian ambil cahaya. Maksudnya apa? Terimalah Al-Quran di bumi ini dan amalkanlah. Lah, mereka orang munafik mana mau nerima Al-Quran? Walaupun bahasanya kayaknya dia adalah seorang Muslim. Kayaknya dia adalah seorang yang beriman. KTP-nya aja Muslim. Namanya saja bisa jadi Muhammad atau Abdullah. Tetapi coba lihat bagaimana sikapnya. Dia banyak melecehkan Al-Quran. Banyak menghina Al-Quran. Banyak mentertawakan Al-Quran. Ya, menghina para ulama sebagai pewaris Nabi, bahkan menghujat, memfitnah para ulama, ya, menjebloskan para ulama, kemudian nangkapin orang-orang beriman, nembakin orang-orang beriman, padahal dia ngaku dirinya Muslim. Ini orang munafik. Nah, kembalilah kamu ke dunia. Faltamisu nuran. Ambillah oleh kalian cahaya di dunia. Bukan sekarang di sini. Numpang dari kami, sorry. Orang beriman saat itu memang melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi menuju ke titian. Lalu ada jembatan. Jembatan itu besar kecilnya tergantung pada amalan orang ini. Tergantung pada amalan orang ini. Nah, saat dia amalan Al-Quran ini sangat banyak, Al-Quran ini menjadi pemicu yang sangat kencang dia melaju. Tergantung seberapa banyak Al-Quran ini dulu dia kuasai, dia amalkan, dia dakwahkan, maka sebegitulah kelajuan cepatnya. Kayak kita, kayak model-model transportasi kita di dunia. Transportasi dunia yang paling lamban, ya, adalah pidati kerbau, apa nama? Pidati kerbau, ya. Lalu di atas itu kuda, ya kan gitu kan? Dulu keledai. Di atas keledai unta, di atas unta kuda, di atas kuda sepeda motor, di atas sepeda motor mobil, di atas mobil helikopter, di atas helikopter pesawat, di atas pesawat jet, di atas jet kan ada yang supersonik lagi sekarang, ya. Yang kecepatannya kecepatan suara, ya. Terus ada nggak lagi yang lebih cepat daripada itu? Ada. Apa itu? Cahaya. Itulah dia. Kal barqil khatif, seperti cahaya menyambar. 1 detik 300.000 kilometer per detik kecepatannya. Nah, ibarat Allah, inilah dia yang paling cepat kendaraan itu. Dan itu tergantung pada amalan orang di muka bumi dengan Al-Quran. Subhanallah, kalau dia memang menyatu dengan dirinya Al-Quran ini, dan dia mencemplungkan dirinya ke dalam Al-Quran, maka yahdillahu linurihi mayasya. Allah akan bimbing dengan hidayahnya ini, dengan cahayanya ini, siapa yang Allah kehendaki. Naam, ibarat Allah yang kami muliakan. Jadi kita paham sekarang bahwa sumber hidayah ini tidak akan bisa didapatkan kecuali dari Al-Quran. Tidak akan bisa dinikmati kecuali dari Al-Quran.
Allah sudah umumkan di ayat ini juga bahwa kalau cahaya Allah itu selobang hidung jawi saja, hidung sapi saja, cahaya Allah langsung ya zatnya ditembuskan, apa yang terjadi? Hanguslah seluruh langit dan apapun isinya, apalagi bumi, hangus semuanya. Karena ini tidak mungkin Allah turunkan cahaya yang paling santun untuk seluruh alam semesta, rahmatan lil alamin, yaitu Al-Quran, kalamnya. Kalamnya ini nggak akan sampai ngangusin, tidak akan sampai menghanguskan, tapi sifatnya masih nur, supaya dapat dipahami. Tetapi ingat sekali lagi, kenapa ayat ini diapit oleh ayat Ghaddul Basar di atasnya? Sudah mulai dapat menangkap pemahamannya? Sesungguhnya tidak akan berhak mendapatkan kenikmatan cahaya Allah ini, yaitu Al-Quran, apabila dia matanya tidak dijaga dari yang diharamkan. Wanita-wanita telanjang dia lihat, film-film porno dia lihat, apa yang dia haramkan melalui fitnah Dajjal sekarang ini, internet yang ada di Android, yang ada di syashah television, ya, yang ada di layar televisi segala macamnya, dia lihat. Wanita-wanita yang ada di jalan-jalan dia lihat, maka terhalanglah cahaya ini dari dirinya. Semakin dia banyak melihat, semakin terhijab antara dirinya dengan cahaya Allah. Keberkahan Al-Quran, walaupun dia hafizah, tetapi cahaya itu terhalang untuknya. Dia tidak mempunyai kekuatan untuk mengamalkan tuh ayat. Dia tahu, tapi dia tidak punya kekuatan. Itu menandakan tidak lagi ada tarikan yang sangat kuat dari keberkahan Al-Quran. Sebab apa? Matanya itu jebol kemana-mana. Semua kemana-mana dia lihat. Apabila dia ingin menjaga kekuatan ini sampai nuraninya menjadi terang, seperti dikatakan oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah, apabila seseorang ingin nuraninya tajam, firasatnya tajam, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga menyebutkan, maka tahanlah matanya dari yang diharamkan. Maka nuraninya akan tajam, penglihatannya akan penuh dengan kebenaran. Zahirnya dan batinnya di dalam cahaya yang terang benderang apabila dia menahan matanya dari yang diharamkan. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, jika kamu bisa menahan pandangan matamu dari yang Allah haramkan, kamu akan bisa melihat apa yang hari ini aku bisa lihat. Sabda Rasulullah, kalau kamu bisa mengurangi makan dan minummu, kalau kamu bisa mengurangi tertawamu dan menahan pandangan matamu, maka akan dibukakan kepada kamu kashfus sarair, terbukalah rahasia-rahasia, terbukalah banyak, batinnya melihat, firasatnya tajam melihat ke depan, mata hatinya juga terbuka apabila dia pandai menjaga matanya. Makanya rata-rata orang-orang yang buta matanya, buta, sementara dia adalah ahli ilmu, ahli ibadah, Allah berikan ketajaman mata hati luar biasa. Sebab apa? Dia tidak banyak, pintu dosa itu adalah mata. Pintu dosa itu adalah mata, dan dosa itu adalah hitam. Dosa itu adalah gelap. Sementara ini cahaya. Hati itu ibarat cermin. Ini hati, ini cermin, kaca. Ini akan terhalang cahayanya tembus apabila di atas kaca itu ada noktah sauda. Bukankah Rasul berkata, setiap kali buat dosa, satu noktah hitam akan mengotori kaca. Bila tidak cepat dihapus, maka kotoran itu mengeras. Tapi kalau capek dihapus, langsung hilang. Walaupun spidolnya permanen, baru aja langsung kita hapus. Ya, langsung kita hapus, insya Allah hilang itu. Tapi kalau dibiarkan agak lama, permanennya menjadi susah. Menghilangkannya perlu dikerik, perlu dengan alat bantuan yang lain. Dan ini sudah berat, sudah menjadi kecanduan. Dia sudah kecanduan nonton film porno, sudah kecanduan masturbasi, berzina, sudah susah macam itu. Udah kecanduan berbohong, berdusta, udah kecanduan dia berbuat maksiat ini dan itu, udah kecanduan maling, udah susah itu. Ya, dia sudah sangat gelap. Cahaya Allah ini tidak akan keluar dari dirinya. Boro-boro keluar. Untuk masuk aja nggak bisa. Apalagi keluar. Tapi dia udah hafiz, Pak Ustadz. Banyak juga orang hafiz kesurupan setan. Betul tidak? Itu menandakan apa? Tidak berkah Al-Quran itu pada dirinya. Al-Quran ini tidak akan memberikan dampak apa-apa. Apalagi membelanya. Padahal kita tahu Al-Quran ini bukan makhluk. Tapi adalah bahagian dari zat Khaliq. Dia bermanfaat. Orang yang meninggal dunia, sementara dia adalah ahlullah fil ardi, keluarga Allah di muka bumi, karena dia memang tulus dengan Al-Quran, jujur dengan Al-Quran, benar dengan Al-Quran, maka jasadnya tidak akan diapa-apakan. Ulat tidak akan mampu mendekati jasadnya. Kuman bakteri tidak akan mampu membusukkannya. Cacing tidak akan mampu menembusnya. Dia utuh seutuh-utuhnya. Sampai kiamat utuh fisiknya ini.
seolah dia masih hidup atau baru saja dikuburkan. Ini ahlullah fil ard. Jika matinya saja diperlakukan begitu oleh Allah, bagaimana dengan orang itu ketika masih hidup? Bagaimana ketika orang itu masih hidup? Saya boleh 100% sekarang dengan sangat yakin sekali menyatakan, ayahanda kita, ayahanda yang tercinta Uwo ini, beliau tidak akan sekuat ini sekarang kalau bukan keberkahan Al-Quran. Padahal beliau bukan hafiz. Tapi karena beliau mau terus bersama Al-Quran. Kalau kita bawa HP kemana-mana, HP itu punya sinyal itu merusak kita nggak? Cepat rusaknya seluruh tubuh kita. Nah, sementara kalau kita bawa Al-Quran saja kemana-mana, bawa Al-Quran dekat dengan tubuh kita, apakah kita tidak menyangka bahwa sesungguhnya Al-Quran ini memiliki energi dan aura positif yang bisa menguatkan? Apalagi ketika dia dibuka, dia terserap melalui mata kita dan dia menyatu. Apalagi kalau dia dibaca, seluruh saraf di tubuh kita akan kembali segar dan hidup. Seluruh saraf, seluruh pembuluh darah kita, kulit kita akan kembali hidup dan lebih segar. Makanya orang yang rajin baca Al-Quran, melihat Al-Quran, membaca Al-Quran, dia rajin, pasti tubuhnya akan kuat, dia akan sehat, kecerdasannya sempurna, setiap saraf-saraf di kepala itu terbuka, dan dia siap menerima apapun saja yang baik. Dan cahaya ini hanya akan terhalangi oleh maksiat dan dosa. Makin banyak dia buat maksiat, makin terhalanglah cahaya itu dari dirinya. Banyak tertutup. Tapi ketika dia menghindarkan diri dari dosa dan maksiat, dia sendiri sumber cahaya. Sebab apa? Ada Al-Quran di dalam dirinya. Disinilah posisi para hafiz Al-Quran. Disinilah posisi para ulama-ulama yang ahli Al-Quran. Ibarat Allah yang kami muliakan. Yahdillahu linurihi man yasha. Allah memberikan hidayah kepada, Allah memberikan petunjuk agar mendapatkan dan menikmati cahaya ini bagi orang yang menghendakinya. Wallahi ikhwah, apabila saya duduk agak 2 jam, 3 jam saja, janganlah 1 jam saja, membuka satu ayat, lalu mendalami artinya, rasanya tidak ada kenikmatan apapun yang nikmat di muka bumi ini lebih daripada saya saat duduk itu membaca ayat Allah. Nanti air mata akan mengalir, menetes. Indah betul, nikmat betul. Nggak mau rasanya berpisah dari Al-Quran. Ini kenikmatan yang ada dirasakan bagi orang-orang yang memang ingin mendalami ayat-ayat Allah ini, pesan-pesan cinta dari Allah. Dia baca, semakin dia dalami semakin terasa luar biasa. Ada cahaya yang tumbuh, ada cahaya yang terus berkembang, membesar. Semakin dia dalami ayat Allah, semakin hanyut dia dalam kenikmatan yang maha sempurna. Kalau sudah sampai ke tingkat itu, sudahlah. Rasanya nggak perlu lagi emas, nggak perlu lagi perak, nggak perlu lagi perempuan, nggak perlu lagi kehidupan dunia. Sudah nikmat dengan Al-Quran. Zikir terbesar di alam semesta ini adalah Al-Quran. Di bawahnya baru zikir subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, dan sebagainya. Zikir-zikir lisan. Zikir terbesar itu adalah Al-Quran. Man syaghalahu Al-Quran. Man syaghalahu Al-Quran wa zikrullah. Siapa yang dia sibuk oleh Al-Quran dan sibuk oleh zikrullah, maka sesungguhnya nggak sempat dia doa, Allah sudah kabulkan semua doa-doa yang dia ingin doakan, tapi ternyata waktunya habis gara-gara sibuk dengan Al-Quran. Allah sudah kabulkan itu sebelum dia berdoa. Saking karomahnya Al-Quran ini. Yahdillahu linurihi mayasya. Allah akan bimbing dengan menuju cahayanya ini, menikmati cahayanya ini, untuk cahayanya ini orang yang Allah kehendaki. Siapakah orang yang Allah kehendaki? Orang yang menjaga kedua matanya. Maka wahai para lelaki, wahai para wanita, lihat ayat sebelumnya di atas. Siapa yang disuruh oleh Allah untuk menjaga mata? Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Di bawahnya, qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Lihat Allah menghubungkan langsung akibat dari penglihatan mata ke arah menjaga kemaluan. Betul tidak? Menjaga kemaluan. Orang yang tidak pandai menjaga mata, kemaluannya ini akan dipakainya untuk hal yang banyak maksiat. Dia akan kocok kemaluannya. Dia akan berzina ke sana kemari. Dia akan melakukan apa saja yang membuat dirinya hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Akibat dia tidak pandai menjaga matanya. Lalu terhalanglah kebaikan cahaya yang ada di dalam Al-Quran ini. Terhijablah antara dirinya dengan kalam. Karena Allah tidak izinkan kemuliaan kalam dan zatnya ini bisa menyatu dengan orang yang kotor. Orang yang bermaksiat. Bermula dari mata. Lebih baik tidak punya HP. Kalau HP ini akan menjadi pintu dan jendela maksiat dan dosa. Kalau mau punya HP, bermanfaatlah HP itu hendaknya di atas ketakwaan, di atas kesolehan. Untuk nambah ilmu. Ya, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan mendukung keimanan kita. Kalau hanya kira-kira akan nonton film-film, hanya akan melihat ini semuanya akan menjadikan kita tergelapkan daripada nurullah ini.
cahaya Allah. Nah, orang-orang yang seperti ini baru dilanjutkan fi buyutin adzinallahu an tudhkara fiha ismuhu. Ya kan? Antur fa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Baru Allah katakan, orang-orang yang pandai menyerap cahaya Allah, mengambil cahaya Allah, meletakkan di hatinya, lalu teranglah tubuhnya dan hidupnya dan dia berjalan di atas cahaya itu. Orang-orang inilah yang akan mengisi rumah-rumah Allah. Mukmin, dialah yang akan mengisi rumah-rumah Allah. Adakah kita lihat ada yang suka ke masjid? Suka dia ke masjid, bolak-balik dia suka ke masjid, ngejar salat 5 waktu berjamaah, ngaji sukanya di masjid, kemudian mendengarkan majelis ilmu, sukanya pergi ke masjid. Kalau dia ada galau, dia pergi ke masjid. Kecuali hanya orang beriman saja. Kemudian, kalau mereka sudah keluar dari masjid, mereka mulai menggelisah. Mereka mulai merasakan hawa dunia yang sangat negatif ini mulai terasa. Sehingga ketika level para sahabat ya, ketika ada panggilan untuk menuju sholat itu berbunga-bunga hati mereka. Udah dekat waktu mau sholat itu sudah senang kali. Kayak gimana ya, ikan kehilangan airnya. Nah, ketika dia melihat air dan dia sudah mendekat, dia itu sudah gembira sekali. Seluruh sahabat seperti kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tidaklah yang membuat kami bisa bertahan hidup kecuali adalah dari sholat ke sholat. Rindu mereka menunggu waktu sholat itu. Rindu, senangnya. Udah dekat waktu sholat itu sudah senang dia. Bergembira sekali. Karena apa? Karena sebentar lagi mereka akan sampai di masjid. Soalnya Allah juga haramkan jangan di masjid terus. Apabila kamu sudah selesai, apa kata Allah? Fantashiru fil ard. Keluar kamu. Keluar dari masjid. Pergilah ke masjid yang lebih besar, yaitu muka bumi ini. Masjid dalam makna kontekstual, ya kan? Masjid dalam pengertian kontekstual. Di pasar ada masjid dalam artian menyembah Allah juga di pasar. Di rumah menyembah Allah juga di rumah. Ada masjid Allah di rumah, yaitu bukankah ketika kita ulang kembali, bukankah ketika Allah sebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah kepadaku. Kalau beribadah itu bermakna hanya di dalam masjid saja, dan itu hanya sholatnya 5 kali sehari semalam, 1 kali sholat itu 10 menit, dikalikan 5 hanya 50 menit, totalkanlah anggaplah 1 jam, ya. Kemana yang 23 jam lainnya? Kalau hanya masjid itu sebatas tekstual, sebatas onggokan bangunan kecil yang ada, yang paling-paling 10 kali 10, 20 kali 20, 30 kali 30, kalau hanya itu, hanya menghabiskan waktu paling lama 1 jam. Lalu kemana 23 jam lainnya? Ada masjid yang besar di luar sana. Apa itu? Pasar, masjid Allah. Pakailah agama Allah di pasar. Di rumah ada masjid Allah. Pakailah, beribadahlah kepada Allah dengan menjalankan hukum-hukum Allah di rumah tangga. Ada masjid Allah di kantor. Ada masjid Allah di pertanian kita, di perkebunan kita. Di mana saja ada masjid Allah. Inilah masjid dalam makna kontekstual, ya, dalam makna pengertian yang luas. Sembahlah Allah. Siapa yang akan bisa menjalani ini semua, merasakan ini semua adalah para rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Para laki-laki, para tokoh-tokoh yang mereka tidak akan, ya, di dalam masjid Allah. Ini ada berikutnya yang sudah kita uraikan dalam pertemuan sebelumnya. Ibarat Allah yang kami muliakan, ini adalah kandungan yang ringkas tentang apa sebenarnya ayat dari surat 35, surat An-Nur, surat 24 ayat yang ke-35 ini. Semoga berkah, semoga bertambah ilmu kita, semoga ada rangsangan tersendiri di dalam diri kita untuk menjadi bahagian yang diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keterangan yang paling terang itu adalah yang langsung Allah turunkan dari dirinya, yaitu kalamullah, Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim. Ibarat Allah yang kami muliakan, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Para pemirsa dimanapun Anda berada, semakin kita leburkan diri kita dengan Al-Quran, dan semakin kita hargai Al-Quran ini dengan cara mengamalkannya, maka barulah ketika itu Al-Quran menyatu dengan diri kita. Tentu ada plus bagi orang yang ingin menghafalnya langsung, lebih lagi daripada orang yang hanya sekedar memahami dan mengamalkannya. Dia hafalkan, kemudian syukur-syukur di tingkat itu semua, di atas itu semua, dia sampaikan dan diajarkan. Makanya khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik dari kalian semua adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itulah yang khair. Orang yang terbaik itu adalah yang belajar Al-Quran, mengajarkannya. Barakallahu fikum wa fiyya jami'an.
kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.